Halo, jumpa lagi bersama saya Supardianto pada materi kita di administrasi sistem komputer di materi kedua yaitu mengenai instalasi dan konfigurasi dasar pada Linux. Saya akan ingatkan kembali mengenai tujuan instruksional umumnya bahwa di mata kuliah ini kita akan memahami dasar administrasi sistem komputer serta peranannya dalam pengelolaan server modern. Serta tujuan instruksional khususnya, di mana eh, ini berhubungan dengan materi kita yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, di materi kita ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari instalasi Linux, khususnya adalah Linux server, lalu eh, melakukan instalasi Linuxnya di lingkungan virtual, seperti di VirtualBox, menggunakan package manager dalam mengelola perangkat lunak yang ada di dalam Linux, serta menjalankan perintah-perintah dasar yang esensial untuk digunakan pada saat kita melakukan administrasi sistem komputer pada server Linux. Oke, kita akan masuk ke dalam pendahuluan atau di bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama, kita akan memahami dulu apa yang dikatakan oleh server. Kemarin kita sudah mengetahui mengenai peran dari seorang sistem administrator. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sisi servernya. Ya, kita sudah ketahui bahwa salah satu server yang paling banyak digunakan pada saat untuk pengembangan aplikasi, yaitu servernya yang paling populer adalah Linux. Walaupun sebenarnya masih ada sejenis server yang lainnya, seperti ada Windows dengan IIS-nya, ya, atau juga ada beberapa varian lagi dari Linux yang bisa kemudian digunakan sebagai server. Sebelum sebuah server dapat digunakan untuk melakukan deployment aplikasi, maka penting untuk pertama kali kita adalah menyiapkan sistem operasinya. Ya, sistem operasi yang akan kita bahas pada materi kita kali ini adalah sistem operasinya server yaitu Linux. Kenapa kita memilih Linux? Ya tentu karena tadi populer serta stabilitas, keamanan dan fleksibilitasnya yang telah dikenal oleh global, ya, sehingga dia cocok untuk dijadikan sebagai suatu server untuk menjalankan aplikasi, baik itu web, ya, ataupun juga menjadi server bagi database, dan juga dapat digunakan untuk aplikasi berskala besar lainnya. Nah, kita masuk ke dalam konsep instalasi Linux server. Seperti yang dapat dilihat di dalam slide, di sini proses instalasi Linux itu walaupun terlihatnya sederhana, tapi ternyata menerapkan beberapa konsep fundamental yang harus kita pahami dahulu. Sistem operasi pada sistem Linux dapat dijalankan di berbagai lingkungan atau environment. Nah, kalau kita ingin menjalankan aplikasi Linux pada suatu perangkat keras yang memang fisiknya terlihat ya di dalam komputer atau perangkat server, maka dia disebut sebagai bare metal. Ya, artinya memang ada suatu perangkat komputer dedicated yang didedikasikan untuk menjadikan server. Nah, kita install dia di sana, maka kita disebut menjadi instalasi di bare metalnya. Tapi kalau kita ingin kemudian melakukan instalasi Linux atau server di dalam mesin virtual atau melakukan secara virtualisasi, maka kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang mendukung. Nah, metode ini disebut sebagai virtual machine. Artinya, operating system Linux itu dijalankan secara virtualisasi ya pada suatu perangkat fisik, ya. Nah, metode ini menjadi sangat populer karena kita bisa menjalankan beberapa server virtual pada suatu mesin fisik, dan ini bisa dianggap sebagai cara untuk menghemat sumber daya hardware. Kalau di dalam bare metal, untuk suatu perangkat memang hanya bisa diisi oleh satu operating system, maka kalau di virtual machine, untuk satu perangkat itu
bisa menjalankan aplikasi virtualisasi, dan bisa menjalankan beberapa jenis operating system yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kalau kita ingin melakukan instalasinya secara instan dan menggunakan penyedia layanan kayak Amazon, Azure, Google Cloud, ini disebut sebagai instalasi Cloud Instance. Ya. Kalau dengan menggunakan Cloud Instance, ini biasanya kerumitan-kerumitan yang terjadi pada bare metal atau pada saat kita menggunakan virtualisasi itu tidak terjadi. Karena dengan menggunakan Cloud Instance, kita bisa menjalankan atau memulai suatu operating system secara mudah ya, dan hanya dalam hitungan menit saja sudah bisa berjalan. Nah, tapi tentu yang menjadi kelemahannya adalah cost atau biaya yang menyertainya. Karena biasanya eh, ini itu biaya yang dibutuhkan itu cukup mahal ya. Nah, lalu kita perlu ketahui apa aja komponen penting yang ada di dalam proses instalasi itu sendiri. Di sini setidaknya ada ISO, ada partitioning, ada user root dan round root, ada OpenSSH server, ya, dan segala macamnya. Mari kita coba lihat untuk satu persatunya. Yang pertama yang kita lihat adalah ISO image-nya. Jadi sebelum kita melakukan proses instalasi operating system, kita perlu dapatkan dulu ISO image dari instalasi server tersebut. Di sini kita misalnya gunakan Ubuntu 22.04. Nah, ini format penamaannya biasanya digunakan seperti ini di dalam situs download-nya. Lalu kita butuh melakukan proses membagi ruang penyimpanan atau disebut sebagai partitioning. Ya, biasanya kita menjadi beberapa partisi. Di dalam Linux itu biasanya terbagi ada beberapa jenis partisi. Ada partisi yang digunakan untuk si operating systemnya, dan ada partisi yang juga yang digunakan untuk memori. Ya, kalau di dalam operating systemnya nanti terpisah lagi ada root, ada home, ya. Kemudian kalau memori disebut sebagai swap. Lalu kemudian kita juga harus kenali bahwa di dalam operating system itu nanti akan terdapat user atau pengguna. Ada pengguna yang memiliki hak akses penuh atau super user, dia dikenal dengan nama root. Atau ada juga yang tidak mempunyai hak akses atau memiliki hak akses terbatas, tapi bisa menjalankan aktivitas harian, maka dia disebut sebagai user non-root. Ya. Kemudian poin keempat terkait dengan OpenSSH server. Karena banyak dari jenis operating system server tidak memiliki graphical user interface, maka kita perlu cara untuk dapat bisa memonitoring atau meremote si server dari jarak jauh. Ya, biasanya kita menggunakan layanan atau tools OpenSSH. Nah, ini nanti akan dipelajari pada bagian terpisah. Nah, itu adalah beberapa komponen penting yang harus kita ketahui di dalam proses instalasi. Karena biasanya itu muncul pada saat instalasi operating system itu dilakukan. Oke, setelah kita selesai berhasil untuk melakukan proses instalasi, biasanya kita akan berhadapan dengan yang namanya booting dan bootloader. Setelah instalasi selesai dan komputer dapat dihidupkan, nah untuk di dalam sistem operasi Linux, biasanya untuk pengaturan kemana harus operating system itu dijalankan, itu disebut sebagai grub atau memiliki program namanya bootloader. Ya. Nah, dia akan memuat informasi-informasi terkait dengan si operating systemnya yang biasa dikenal namanya adalah kernel Linux-nya. Di mana kernel inilah yang bertanggung jawab untuk mengolah semua interaksi antar software dan hardware. Ibaratnya dia adalah otak dari si operating systemnya. Jadi kita perlu memilih kernel mana yang akan kita jalankan. Kalau kita ingin menjalankan Ubuntu, maka kita pilihlah kernel Linux-nya. Kalau kita ingin masuk ke dalam kernel Windows, ya maka kita pilih kernel Windows-nya. Nah, biasanya kalau di dalam komputer kita terdapat dua operating system, maka bootloader inilah yang kemudian akan menjalankan atau manage atau mengelolanya. Kita tinggal melakukan pemilihan aja. Ya. Kemudian bagaimana cara instalasi Ubuntu server yang nantinya akan kita gunakan sebagai bagian dari pelajaran kita. Di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama VirtualBox. Ya.
Di dalam kita download dulu VirtualBox-nya. Sebenarnya kalau untuk aplikasi virtualisasi, selain VirtualBox ada juga VMware. Namun pada materi kita kali ini kita akan coba menggunakan VirtualBox. Nah, di dalam VirtualBox sebelum kita jalankan, kita pastikan dulu kita telah mendownload ISO dari operating systemnya. Kemudian kita bisa klik atau membuat suatu virtual machine baru. Kalau di VirtualBox kita klik New. Nanti di sana akan muncul halaman seperti ini. Kita kemudian sesuaikan penamaannya. Misalnya namanya adalah Ubuntu, servernya jenisnya Linux. Kita kasih versinya versi berapa bit. Lalu kita kasih RAM-nya, kita kasih hard disk virtualnya berapa dan seterusnya. Lalu kemudian kita klik lanjutkan. Kita pilih ISO-nya. ISO-nya akan di-mount, artinya kalau di-mount itu akan diaktifkan. Lalu setelah kita aktifkan mount-nya, dipilih di saat di VirtualBox-nya, lalu kemudian dijalankan, maka nanti akan muncul instalasi Linux-nya. Mulai dari memilih bahasa, tata letak keyboard, sampai kepada pemasukan pengguna dan seterusnya. Kalau sudah selesai, maka kemudian tinggal di restart saja, dan biasanya ketika sudah berhasil, maka nanti virtual machine akan langsung menampilkan operating system Linux seperti yang sudah kita buat tadi. Dan tentunya operating system Linux itu berjalan secara virtualisasi. Nah, lalu apalagi hal yang menarik yang harus kita ketahui pada saat kita melakukan instalasi operating system. Setelah operating system itu berhasil dijalankan dan tampil di dalam halaman home-nya ya atau di terminalnya, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk mengupdate package manajemennya. Nah, package management ini menjadi salah satu keunggulan pada operating system Linux karena kita tahu tadi operating system Linux itu kan open source ya. Dia memiliki banyak atau ribuan aplikasi yang bebas untuk digunakan. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Yaitu kita menggunakan yang namanya package management. Ada dua tools yang bisa kita gunakan, yaitu kita bisa menggunakan apt atau kita juga bisa menggunakan rhel pada distro CentOS dan Red Hat, atau menggunakan perintah yum ya, atau menggunakan perintah dnf. Nah, di sini peran dari package management itu untuk membantu memilih kira-kira tool atau service apa yang mau kita gunakan di dalam operating system. Tinggal nanti package management akan mendownload dan menjalankan proses instalasi di dalamnya. Oke. Setelah itu, hal yang berikutnya adalah kita harus bisa menguasai perintah-perintah dasar yang ada di dalam Linux. Ini adalah beberapa perintah dasar Linux. Contohnya, misalnya kalau kita ingin bagaimana melakukan navigasi direktori, kita bisa menggunakan pwd, kita bisa menggunakan ls spasi -l, kita bisa menggunakan cd. Di sini juga sudah ada deskripsinya. Lalu ketika kita ingin berhadapan dengan file, bagaimana caranya? Di sini juga sudah ada beberapa perintahnya. Bagaimana membuat suatu file kosong, mengkopinya, memindahkannya, atau mengganti namanya, atau bahkan menghapusnya. Untuk melihat proses apa saja yang berjalan pada operating system Linux, kita bisa menggunakan perintah px spasi aux atau top atau df-rh atau yang lainnya. Biasanya kalau ini di Windows kita tinggal klik kanan lalu task manager ya. Lalu untuk mengetahui informasi sistem saat ini yang sedang login siapa atau berada di direktori mana, kita bisa menggunakan whoami, id atau yang lainnya. Untuk memunculkan manual dari penggunaan operating systemnya, kita bisa gunakan man spasi ls ya, dan seterusnya. Nah, terakhir kita akhiri dengan suatu studi kasus. Di sini kali ini studi kasusnya adalah ada seorang sysadmin baru yang dia baru menginstal Ubuntu server. Namun ketika dia ternyata menjalankan perintah apt install, muncul pesan error seperti ini. Nah, apa yang dia harus lakukan? Dari analisisnya dapat diketahui bahwa terjadi penguncian terhadap proses package manager, ya. Nah, di sini terjadi penguncian pada log filenya sehingga mencegah adanya proses apt atau proses package manager yang sedang berlangsung. Kemudian
Di sini kita bisa melakukan solusinya untuk bagaimana menghapusnya dengan cara melihat proses yang berjalan. Kita menggunakan perintah ps-aux kemudian grep apt untuk memperlihatkan ada berapa apt yang berjalan. Atau kemudian kita bisa lakukan juga dengan secara manual untuk menghapus yang tadi sedang berjalan, ya, apt-nya. Karena apt-nya tidak boleh double misalnya. Kalau sudah kita hapus salah satunya dan berhasil, maka tentu masalah tadi tidak akan muncul kembali. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas lebih banyak mengenai administrasi sistem komputer pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa.